ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah, para pencinta pengajian hafizakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini masail shalah, beberapa masalah di dalam salat yang sangat perlu sekali kita ketahui dan kita pahami. Inna ba'da salihin min ahli al-gharb ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hal al-basmalah ayatun min al-Fatihah faqala na'am hiya ayatun minha walakin la tubtilu salata tarikiha. Ya. Ini terkait mengenai bacaan basmalah pada suratul Fatihah. Ini menjadi masalah. Kenapa? Karena kita madhab Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu adalah bagian daripada suratul Fatihah. Sedangkan madhab yang lain berpendapat bahwa basmalah itu bukan termasuk bagian daripada suratul Fatihah. Maka jangan heran mungkin di Mekah di saat kita sholat ya imamnya tidak membaca basmalah, langsung membaca alhamdulillah. Rata-rata baik di Masjidil Haram Mekah maupun Masjidil Haram Madinah ya. Langsung saja mereka ya Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin, langsung dia tidak dia baca basmalah. Lalu kita bagaimana sebagai makmum ya, apakah sah salat kita mengikuti imam sedangkan imam kita tidak baca basmalah? Sedangkan di dalam fikih kita membaca kurang bacaan suratul Fatihah satu huruf saja sudah tidak sah. Ya, misalnya tasydidnya kita hilangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah batal sudah. Bagaimana kalau dia hilangkan basmalah sekarang? Udah berapa huruf di sana? Ya. Tentu dalam mazhab kita tidak sah. Lalu bagaimana hukumnya kita berjamaah dengan imam yang salatnya tidak sah? Nah, ini jadi masalah kan? Menjadi pertanyaan ya. Sehingga di dalam kitab ini ya, kitab Fawaidul Mukhtarah
lisaliki tariqil akhirah, ya, karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ya. Ya. Beliau menjelaskan di sini ada orang saleh min ahlil gharb, ya. Beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur, ya. Dia bertanya karena permasalahan ini, sehingga beliau tanyakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sebenarnya yang benar? Ya, apakah basmalah ini termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Ya. Ya Rasulullah, lil basmalah ayatun minal Fatihah? Ya Rasulullah, apakah basmalah itu ayat dari Fatihah? Faqala na'am. Rasulullah menjawab, iya. Hiya ayatun minha. Basmalah itu adalah ayat daripada suratul Fatihah. Walakin la tubtilu salata tarikiha. Akan tetapi tidak batal salat orang yang meninggalkannya. Ya. Berarti hilang iskal itu. Ya. Berarti masalah yang ada dalam otak kita hilang dia sudah. Artinya kalau ada orang yang tidak membacanya tidak sampai batal. Tetapi kalau kita yang mazhab Syafi'i, ya upayakan jangan sampai kita tidak baca basmalah. Ya. Ya. Kecuali kalau kita berjamaah misalnya, di belakang kita makmum kita orang Hanafi semua misalnya, ya boleh kita sir, ya, untuk menghormati mazhab lain misalnya. Tapi tetap dibaca, cuman sir, ya, penghormatan saja. Ada kalanya kita harus menghormati mazhab yang lain di saat mereka sedang berada di tengah-tengah mazhabnya mereka. Ya. Ini. Jadi udah hilang keraguan kita di saat berjamaah di Masjidil Haram. Kalau kurang huruf tidak bisa. Ini saja yang dinyatakan bahwa tidak batal salatnya basmalah itu. Ya. Apa rahasianya? Wallahu alam. Yang jelas ini masih terjadi perkhilafan. Mazhab Syafi'i mengatakan dia adalah ayatun minha. Ya, sedangkan mazhab yang lain bukan bagian darinya. Ya. Lamma nazala Sayyidil Habib Ahmad, ini masalah lain lagi, bin Hasan al-Attas bin Musawwa', ya, nama suatu tempat. Musawwa' itu ismu baladin min buldani qurbal Yaman, ya, nama satu negara, ya, dekat dengan Yaman, ya, namanya Musawwa', ya. Musadifan waqtal Jum'ah. Jadi beliau ini berangkat dalam satu perjalanan ke Musawwa' ini bertepatan dengan hari Jumat. Kemudian pergilah beliau untuk salat Jumat, ya. Zahaba ila jami'il balad. Beliau hadir di dalam masjid yang ada di tempat itu. Faqaddamuhu imaman bihim. Karena dia terkenal sebagai ulama besar di Yaman, dilihat beliau hadir di sana, akhirnya beliaulah yang didorong menjadi imam, ya. Wa kana aktsarul musallin minal Hanafiyyah. Sedangkan mayoritas yang salat di sana adalah bermadhab Hanafi, ya. Sedangkan madhab Hanafi itu tidak menganggap basmalah itu sebagai bagian daripada suratul Fatihah, termasuk sehadanan. Tapi beliau kalau salat di sini dia jahar, menghormati kita yang madhab Syafi'i, ya. Tapi kalau beliau salat di sana di Madinah, hendak dia jahar,
Tapi dia baca kalau beliau. Tetap dia baca. Ya, tapi dia sir. Karena pendapat mereka basmalah itu adalah bukan bagian daripada suratul Fatihah. Nah, jadi bagaimana cara beliau jadi imam sekarang? Ya, beliau sendirian mazhab Syafi'i, sedangkan makmumnya mazhab Hanafi. Falamma ahrama asarra bil basmalah fil Fatihah was surah mura'atan li madhhabihim. Nah, ini para tulab kita paham hal-hal seperti ini, perlu kita pahami. Mura'at itu perlu sekali. Mura'at artinya mera'i. Ya, mera'i orang yang paling banyak di sana, supaya mereka jangan ya nanti apa istilahnya, mungkin dan singgung, cuma kan di sana juga ya banyak orang awam, ya yang dia hanya tahu mazhabnya dia. Jadi di saat dia diajak basmalah, selama ini tidak pernah jahar basmalah, akan terdengar asing bagi mereka. Yuk, tumben-tumben. Sehingga dirailah mazhab mereka. Beliau tidak jahar, ya. Beliau sir, ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dia sir, tidak ada basmalahnya. Nanti begitu juga bacaan ayat, ya, beliau sir juga, ya. Jadi kita harus faqih. Faqih itu orang yang paham. Itu namanya orang faqih. Jadi tidak terlalu kaku dalam bermadhab. Mazhab tetap kegawih mazhab. Bembetao kalah ni. Terlalu kaku namanya. Ya. Ya, boleh saja kita fanatik mazhab. Boleh. Ya, tetapi ada saat-saatnya kita harus mera'i. Ya. Harus, yang namanya fanatik itu harus. Tetapi ada saatnya kita harus meraih. Ya, namun kenyangkat kancenia ada doang itu kembela loh. Kawih mazhab dengan, nggih. Mazhab mesa terbaik, nggih. Mana yang menurut mazhab kita itulah yang kita pakai, ya. Tapi di saat kita sekarang menjadi tamu undangan, ya, di suatu tempat yang mayoritas di sana adalah mazhabnya lain, ya, maka kita meraih, ya. Dan ini bisa kita kias di dalam hal-hal yang lain juga. Misalnya di dalam kita berorganisasi misalnya, ya, kita lagi di tengah-tengah NU misalnya, ya, maka tidak apa-apa kita tambah juga di sana misalnya pada doa itu, ya, wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan wa nahdlatul ulama misalnya. Apa salahnya? Ya, kita mendoakan, toh juga sama-sama organisasi yang Islam, sama-sama kita Muslim, ya. Ini kalau kita kebetulan di tengah-tengah warga yang semuanya NU misalnya. Kalau hanya kita doakan Nahdlatul Watan, maka mereka, lah tadi aja doa mesti akan begitu kan? Ya, kalau orang yang mengerti, ya, para ulama-ulamanya yang ngerti, mungkin dia akan, oh, itu namanya orang yang ya taat kepada gurunya, organisasinya. Tapi kalau orang yang awam di sana, mesti menggerutu dia. Teman dia aja dengar, oh, doa. Nah, itulah. Ya, maka dulu waktu yang di Malaysia, ya,
Di sana tetap yang pakai Allahumma aslih, tetapi dia yang tambah. Saya doakan organisasi saya, tapi saya juga doakan tempat kita sedang nginep di sana, pondok pesantrennya, ya, namanya As-Safa, pondok pesantren As-Safa, As-Safwah, bukan As-Safa, Darus Safa, enggak, As-Safa kalau nggak salah, ya, di Malaysia, di Negeri Sembilan. Ya, saya doakan juga. Makanya Masya Allah, dia mengatakan apa? Ya, gara-gara kita hargai pondok pesantrennya, kita doakan juga pondok pesantren mereka. Akhirnya apa dia bilang? Pondok pesantren kami ini adalah pondok pesantren Nahdlatul Watan juga. Silahkan, kapanpun Nahdlatul Watan masuk ke pondok pesantren kami, ini adalah pondok pesantren Nahdlatul Watan. Gitu bahasanya. Akhirnya di saat kita mau sedikit berbagi, ya, walaupun sekedar doa, ini kan doa. Wansyur wahfaz wa aid Nahdlatul Watan wa ma'had Nur Safa misalnya fil alamin. Nah, maka dia akan doa tenda. Ya, dia akan sangat bahagia dan tidak mengurangi juga doa kita kepada organisasi kita. Tidak mengurangi sedikit pun. Lain halnya kalau kita rubah dia. Tidak ada Nahdlatul Watannya, langsung kita bilang hanya pondok pesantrennya saja yang kita doakan, iya salah kita. Berarti kita melupakan organisasi kita sendiri. Demi NU tahu anja rubah kayak wansur wahfaz wa aid Nahdlatul Ulama. Muntelang Nahdlatul Watan aja. Ini namanya salah ini. Salah. Tetap organisasi kita sebut, tapi kita doakan juga yang lain, tidak ada salahnya. Ya. Tapi kalau di saat kita lagi dalam sesama organisasi kita sendiri, tidak apa-apa kita tidak sebut yang lain, kita hanya doa organisasi kita. Toh juga sama-sama kita mendoakan diri kita masing-masing. Sama dengan kita berdoa berjamaah dengan selawat sendiri. Namun ketika mesa saja Rabbighfirli unente. Rabbighfirli wali walidayya. Nggih. Doa andik dengan mesa terus. Iya. Apakah boleh kita mendoakan yang lain juga? Boleh walaupun kita sendiri. Lakukan jarang teman mesa aja mesa. Ya, mulai kajet ya barah Rabbana ighfir lana wali walidina seterusnya. Nggih. Ya, ini hal-hal yang perlu kita pahami. Ya. Jangan terlalu kaku di dalam bermadhab, jangan terlalu kaku dalam berorganisasi juga, ya. Fanatik itu sangat perlu, tetapi ada saatnya kita harus meraih. Dan meraih itulah nanti yang menyebabkan orang terketuk untuk mau ikut dengan kita, apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, ya. Tapi kalau kita terlalu kaku, orang juga akan enggan, malas orang untuk mengikuti apa yang kita ucapkan. Aruan gedak, wah kemas dia jana. Jika turun jadi ada. Nah, itu namanya ada nanti dalam ilmu berdakwah juga, ya. Dalam ilmu berdakwah ada juga saatnya kita tidak perlu menyebut merek, tetapi nanti dia akan memetik buahnya dan dia merasakan buahnya, ya. Baru dia akan bernia berkeduaan garing. Ande nek pauk misal, dedek sebut wah waktu taletan ya bae. Ya, dedek sebut ini pauk ini pauk ini. Wah. Iya. Barehara sanun dek demen pauk madu jaga. Nggih. Kemben apa dek demen si rasen. Lagu si gedak lalu si madu nan. Hai muntah sebutan aja, mah ketaletan meni. Pauk madu dan mele wah ada gemas sunin. Dari waktu taletan tidak ada wah.
Napi niki pao salah. Apa angka jaga balema sampai rasa ya. Mudah menah berbuat memasak mun. Anu nu mai. Kemai ni nampun Malik bawaan Malik. Oh, pau napi jani ni keduaan garing. Ya dan pau madu dia. Kan dan semua kena demai bang kedua kena mai. Menu juga dulu ada yang dapat ini cerita dari salah seorang tulab mahat. Terpesan waktu Jogto Kupang nih, ke Kupang. Ya, kamu di sana berjuang ibarat melalui talat lelon pao bahasa. Dedek sebutan lemak be munahat rasa manis ja mau nian apa ketuaan garing. Sehingga waktu dia ke sana dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Nahdlatul Watan. Dan wah sebut parandina aku ni dari Nahdlatul Watan, saya harus mari kita buat pondok pesantren Nahdlatul Watan. Tidak pernah. Tapi terus diajak mereka untuk selawat Nahdlatain, diajak untuk Rabbana amfana bima, terus diajar hizib, terus ngone-ngone demen. Lah panjang doanya Ustaz, coba ajarkan kita. Tajahan terus ngone-ngone tahu, ngone-ngone melin. Di mana Ustaz berguru nih? Oh di Lombok sana. Milun garing. Milun. Munane munia petena mele pina organisasi Nahdlatul Watan. Udah kita ikut jadi pengurus. Menjadi pengurus Naneto ya, pengurus Nahdlatul Watan. Lek kubuk sawan seno ya, baru dia datang saja ya. Apa yang terkena si sak sambut dena. Ada kita punya di sini tokoh yang kalau dia tidak sesuai, tidak tahan orang dibuatnya. Kalau dek pada orang pada nih, beke paham nih ya. Berapa orang Jawa yang sudah kesini, diusir saja dengan cara yang kasar sudah. Sebulan 2 bulan dan tahan. Dia ajak karena dia terus saja mengikuti aliran air dulu, terus diikuti. Dan cara apa ya sebut-sebut merek nak apa juga, dia jalan saja. Ya, apa katanya itu? Dia sendiri yang pidato di depan orang. Apa katanya? Alhamdulillah, beliau ini sama kayak kita. Semua orang senang, ya, sama dengan kita. Ikuti, ya benar. Akhirnya, ya lancarlah perjuangannya. Tanpa ada hambatan yang terlalu berarti, ya sukses dia. Jadi itu namanya metode dakwah, Tapi dalam hati kita ini tetap kita akan menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi ikrar baiat kita kepada guru besar kita, bahwa kita akan menyebarkan ajaran Islam lewat organisasi Nahdlatul Watan. Ya. Intinya aja ini ajaran Islam ini kan ajaran Nahdlatul Watan itu hanya sebagai mobil, ya, mobil, ya. Isinya aja sama, tujuannya sama, akan menuju kepada izzil Islam wal muslimin, ya. Cuman kan tidak semua orang memahami itu. Tidak semua orang ya ngerti tentang perjuangan organisasi. Dilihat mereknya NW dan demen lagu lamunah rasa aja nu mai. Iya terjadi tuh le dekat gedeng si beliau niki. Tuh le bagian apa rasa sadar no. Ndek tuh le le arak pada sadar pinaan. Bang Mayung. Beliau cerita dan niki, ya, pinaan pondok pesantren. Waktu rapat, arak nyeletuk, lagu menindan. Dene searah NW, bay ada semolah. Angka ndek tek kalau ane NW, sekedar Nahdlatul Watan. Iya wah dia. Padahal dia pada, lagu salih lain sebutan doang. Itulah bukti bahwa mereka tidak senang itu bukan karena mereka sadari, ya, tapi karena tidak tahu. Jadi kita harus maklum. Dia langsung silih, ngertilah. Oh ya sudah.
Ya, perbe cara dendane ada sa denden kedak kono. Nggih. Ati manjak lain-lain yang disebut aja dulu aneh. Ada Jawa Kedung lengek pendengahan. Mungkin ada orang-orang yang bercerita-cerita yang jelek-jelek tentang Nahdlatul Watan gitu. Dengar kayak meni. Akhir jelek di dalam telinga dia. Dan bina mara barono dengan sande teman pau madu gara-gara gerak lalu jok madu. Kata-kata madu itu sama. Lalu kemudian ketahuan ya madu sani lain bikin madu sani. Mun madu sani jadi pahit, ni jadi manis. Enggih, lagu ketahuan ni pokok madu jadi pahit doang. Wah. Nah, perasa dulu angka dede sebutan Enggih. Allah. Ya. Aron. Enggih. Tiang kedemen karena pau madu seno. Apalagi madu sak menu Malik. Bade-bade ngerian mayan Malik. Enggih. Lanjut nggih mah jam pirah nih. Kemudian masalah berikutnya masalah bacaan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Ini juga masalah. Ya. Tentu tidak ada masalah bagi kita yang tidak pernah mempelajarinya. Kita aja enggak doang wah Maliki Yaumiddin nggih. Belon lemah. Maliki Yaumiddin. Ya. Tapi di dalam perbincangan para ulama ada perkhilafan. Ya, ada yang memanjangkannya, ada yang memendek. Maliki Yaumiddin. Nah. Kadang-kadang orang yang awam lah dan tahu tajwid dia ni. Dan ketahuan mat tabi'i. Angkan telangan pelo neto. Ah ini perlu kita tahu. Supaya waktu lema dengah dengan dan cara pebelo nggih. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Mbesa kena. Ya, qala ba'dhum inna qira'ata Maliki Yaumiddin fil Fatihah afdal li ziyadatil harf. Ya. Berkata sebagian ulama membaca Maliki dengan memanjangkan ma-nya dalam suratul Fatihah itu lebih afdal. Kenapa? Karena tambahan huruf di sana. Namun lebih huruf berarti lebih berpahala. Ya. Apa katanya dalam hadis? Ya. Man apa? Qara'a harfan min kitabillah falahu asru amthaliat apa nilai lupa ke hadis ni. Jadi satu huruf nilainya 10. Laisa alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bukan alif lam mim itu satu huruf enggak, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu, berarti 3 huruf di sana. Jadi kalau kita Maliki Yaumiddin ada tambahan huruf satu. Berarti afdalan belo nggih. Ini menurut sebagian. Qala ba'dhum berkata sebagian. Wa faddala ba'dhum qira'ata Maliki Yaumiddin. Tetapi sebagian mereka mengatakan lebih afdal kita baca Maliki Yaumiddin tanpa alif. Ya. Li'annahu asahhu qira'atin, karena itu qiraat yang paling sah. Qiraat yang paling sahih. Ya. Jadi tanpa alif itu qiraat yang paling sahih. Bagaimana ini? Wa kana al-Habib Ali al-Habsyi qara'a fi ar-rak'atil ula bimaliki yaumiddin wa fi tsaniyah maliki yaumiddin. Beliau Habib Ali al-Habsyi beliau menggabungkan dua itu. Di rakaat pertama beliau memanjangkan. Di rakaat kedua beliau memendekkan. Ya, qala Habib Salim bin Muhammad bin Aqil
sa'altu sayyidana al-habib Abu Bakr bin Muhammad as-Saqqaf sahib Qurshi apa ini radhiyallahu anhu wa nafa'ani wal muslimin bi ulumihi amin an amalihi fi qiraatil Fatihah. Ya, beliau menanyakan ya Habib Abu Bakrin bin Muhammad As-Saqqaf ya. As-Saqqaf ya. Beliau menanyakan bagaimana bacaan beliau tentang bacaan Maliki Yaumiddin ya. Hal yaqra'u Maliki Yaumiddin bi itsbatil alif, apakah dibaca panjang menetapkan alif atau ya yaqra'u Maliki Yaumiddin bi ghairi alif ya. Wa qala radhiyallahu anhu wa ardhah, maka beliau menjawab qad kuntu aqra'u Maliki ay bi itsbatil alif, saya pernah membaca Fatihah dengan menetapkan alif. Walamma kuntu fi lailatin, maka di saat saya di suatu malam min layali, dari satu malam ja'ani ahadun min salafina, datang kepada saya orang yang terdahulu kita, terdahulu ya. Min salafina artinya ulama-ulama terdahulu. Al-Alawiyin ya. Al-Alawiyin artinya yang keturunan Rasul juga ya, yang Alawi ya, Alawiyin. Al-arifina billahi bil-lail, yang mereka ini orang-orang arif billah, orang yang dekat dengan Allah, mengenal Allah satu malam. Faqama yusalli wa kumtu usalli kadzalik, dia salat, saya juga salat. Summa innahu amarani an aqra maliki ya. Kemudian dia memerintahkan saya untuk membaca panjang pada Maliki bi itsbatil alif fi rakaatil ula. Dia suruh saya membacanya panjang di rakaat pertama, wa Maliki bi ghairil alif ya, tanpa ada alif pada rakaat kedua. Summa sa'altu sayyidana, kemudian saya tanyakan beliau ya, hakadzal amal fis shalah, beginilah cara kita di dalam salat katanya ya. Fa idza kana al insan kharij as-shalah fa kaifal amal, bagaimana kalau di luar salat, artinya di saat dia baca Quran, baca apa? Wa qala radhiyallahu anhu yatakhayyar al insan baina qiraati maliki bi itsbatil alif wa maliki ya, yahdhiful bi hadzfil alif ya. Jadi lamun leluar salat silahkan dia pilih. Ya takhayyar, silakan dia pilih, mau panjangkan mau pendekkan boleh. Tapi dalam salat bagi dia, di rakaat pertama panjangkan, rakaat kedua pendekkan. Ini lagu kita jauh kedung terbiasa belo doang. Ya. Lagu laut cobaan sekali itu sangat ingat. Nah, itulah. Jadi luas sekali ternyata ilmu itu ya. Maka di saat kita banyak membaca ilmu ini, akan luaslah wawasan kita, sehingga sulit kita akan menyalahkan orang lain. Selalu kita husnuzon, oh mungkin ada qiraat lain. Dan dia becat lalu nyalahan. Wajak nyalahan menyita salah. Kan lila mesa on depan lagi ya. Faqala radhiyallahu anhu alladhi hasala litanbih alaihi wa huwa ar-rak'atul ula wa tsaniyah wa amma ats-tsalitsah wa ar-rabi'ah yatakhayyar al-insan. Yang kita diperingatkan itu hanya rakaat pertama kedua. Adapun kalau rakaat ketiga keempat itu dipilih saja mana-mana. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, insyaallah yang keempat, masalah yang keempat al-jahru bil qiraah ya, bihaitsu yushawwisul musallin. Nah, berembeh hukum dengan sablik lalu enten maca Fatihah, jangan dengan sak lain terganggu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bagaimana hukumnya? Insyaallah besok kita belajar, kita baca. Nggih. Ada pertanyaan? Saya tanya dengan doa salat. Ada kita jumpai doa iftitah yang berbeda-beda.
Sedangkan di sana di dalam Al-Quran dia tambahkan atau dia kurangi atau dia rubah-rubah versinya. Misalnya di tuntunan sholat yang satu lain katanya ada ininya, ada itu ininya. Mau sampai bingkawi si Rasulullah lain ada saya ketahui. Enggih, memang banyak riwayat tentang doa iftitah ya, bukan satu. Jadi semuanya benar. Yang kita pakai mana yang kita hafal sudah. Beja hafal doa irgawi, kembali susah lalu bermalik dah, ngulang ngapalan, klegot dah. Sudah semua, enggih. Nah, jadi mana-mana kita pakai silahkan. Jadi tak lawan gara-gara ni apa dia rubah-rubah kena susu nana senu. Apakah sabda Rasulullah pada mimpi orang bisa dikatakan sunnah atau hadis? Ya, pada dirinya saja bagi yang mimpi itu. Ya, tapi tidak bisa menjadi hadis untuk yang lain, ya. Kalau itu dalam mimpi, ya. Jadi itu bukan hadis, tapi itu hanya pesan untuk dirinya sendiri. Tapi bisa dijadikan pelajaran, ya, atau menguatkan, ya. Jadi karena kalau kita berjumpa dengan Rasulullah itu tidak bisa ditiru oleh setan. Ya, insya Allah kalau kita berjumpa Rasulullah maka itu adalah perjumpaan yang nyata. Ya, walaupun itu mimpi, tetapi tidak bisa dimasukkan dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bau, ya. Ada lagi? Tidak boleh itu ya. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus nih ya. Dan bau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sah. Ya. Alhamdulillah mu'arada. Ya, dan bau niki. Itu namanya khata' jali. Ya. Alhamdulillah, misalnya. Di sana kita harus husnuzan. Jangan-jangan kita yang tidak dengar. Lagu dengan den pedas. Pas alnya itu dia sebut tapi ndak pedas. Ya. Den pedas dia kentok tidak. Ya. Itu namanya boleh kita murai. Apa namanya? Husnuzan di sana. Kan sudah yang jelaskan dulu husnuzan itu. Ya. Karena dia yakin kita bahwa dia tidak mungkin akan merubah Fatihah, tidak mungkin. Cuman kadang dia pas ini separuh kesandak kan ada. Payun den sugul suara no. Padahal kita baca tapi tidak keluar. Nah. Enggih. Lanjut, ada? Masih ada waktu 3 menit. Bagaimana di saat kita sholat subuh sendirian kalau kita baca doa kunut secara jamak? Sembahyang mesak berkunut lagu jamak. Allahumma hdina fi man hadait. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kita keluarga yang kena doa nih. Nah. Apa arti dari Rasulullah liman wakil liman maula wa liman nasir? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah. Ya. Ya, cukuplah Allah. Ya. Tempat kami menyandarkan diri. Karena Allah lah sebaik tempat kita bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ya, sebaik-baik Tuhan artinya maula itu. Ya. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Ya. Ada lagi? Abah, ini. Kalau
anjing menggonggong waktu tengah malam, dia lihat setan. Tapi jika dia lihat manusia, terus anjing itu menggonggong, apakah manusia itu setan? Ya. Iya. Ande serini. Karena dia kadang-kadang ya takut tenda. Ya. Ya, karena anjing itu juga ada rasa takut dia melihat kita. Atau dia curiga, jangan-jangan ini maling di saat dia melihat orang yang tumben dia lihat ini orang asing ini, jangan-jangan pencuri gitu. Sehingga dia menggonggong. Ya, tapi beda gonggongannya di waktu malam itu. Kalau malam itu jadi yang nyalung. Agak nyalung ya, itu dia baru. Apa nenek? Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Iya. Apa boleh wanita memanjangkan rambutnya sampai pinggangnya sendiri? Boleh. Belo-belo baik, ada Rapunzel. Rambut emasnya Rapunzel. Ya, maulah sekali nimba lawan. Kenapa kalau terlalu lama di kamar mandi itu pendek umur kita, sedangkan ajal itu kan sudah ditentukan? Siapa yang bilang? Artinya begini, sia-sia umurmu terlalu banyak di kamar mandi, berarti mendek artinya, ya, karena sia-sia. Jeding dong, rai momot. Kan tahu ibadah mau le jeding. Konte-konte entar le jeding jadi ini belo lalu. Ini sambil menghayal tokol di atas WC. Ayah, mana jawangkah sugul tain masin doang. Engkau bebas. Itu benar berarti dia pendek umurnya, artinya nilai umurnya yang berkurang. Man zalama qaida shibrin minal ardi tawaqallahu min sab'i aradhin. Bagaimana dengan PLN yang memasang tiang listrik di sawah orang? Kan PLN milik negara. Semua bumi, air dan langit jangan tahu. Itu adalah milik negara. Itu sudah jelas. Itu tidak boleh kita sebagai rakyat melarang kalau itu adalah untuk kepentingan bersama. Negara itu milik rakyat, semua kita punya. Kalau itu adalah kepentingan bersama harus kita. Ya, anden dang mele endah mah pepelik langan munden mele bayar sebenarnya bau doang karena sudah ada undang-undangnya. Tetapi tentu kita itu termasuk zalim karena kita akan merugikan sebagian. Ya. Makanya kalau kayak jalan diganti ada uang kan? Kalau besar. Tapi kalau misal semeter 2 meter ya, dan susah separuh deh. Ya. Masalah tiang listrik ya, ndene ndene mengurangi ya. Manik-manik sedih, manik-manik mentok. Baun tiang jangan kemeleng. Lagu lain hartin jarin deh. Ayah. Sebaik-baik istri, sebaik-baik mentoa, nah lain pelai. Iya. Memang pas ngati tiang ya alhamdulillah. Akan dekah lupa tiang ya. Demik sembahyang ya. Tetap sebut seninek mentoa. Angkat tiang mah paling bakti jari menantu nah. Darak kalan sida pira kali disebut mentoa dah. Sekali mbeh engke. Tiang ya bilang waktu alhamdulillah. Engke angkat berterima kasih istri saya karena saya termasuk suami yang sayang mertua. Alamak enggak nih tutup aja lo. Sudah lebih. Masih?
Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, bacaan Fatihah lupa dangone untuk yang telah menyumbang pada hari ini ya. Dan juga telah menyerahkan badal umroh nggih. Mudah-mudahan diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. Bismillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim waladhdallin. Nggih. Jadi badal umroh niki tetap tiang simpan karena belum sempat kita kerjakan nggih, hampura nggih. Karena bukan kemauan kita pribadi, tetapi memang ya rahasia Allah tidak tahu kita. Gara-gara corona ini tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi nanti kalau kita sudah berangkat baru kita kerjakan. Dan sudah kita nyatakan dulu bahwa kita akan pergunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Jadi sila sakayun ya badal umroh sila. Nanti insyaallah nanti yang mesak kayak gawe nggih. Ya nanti kita akan berbagi dengan teman-teman, dengan jamaah yang ada di sana. Kita sampaikan bahwa ini untuk pondok pesantren nggih. Ya sit bantu-bantu ampun ara sit lanjut-lanjutan pembangunan niki. Dan wahmantelah tukang bilang celo, tidak pernah berhenti, berombok ara, enggih, makin doang selesai pembangunan penyengker, tapi tetap ada kali sumur bor, kali sumur bele ara masih, enggih, tetap dia itu adalah membutuhkan biaya setiap hari, enggih, maka sumbangan pelungguh sami nggih ndak pernah diam nggih, nu datang nu sugul terus berputar. Nde narak bae wah mau ya ndot seminggu 2 minggu jalik ke lemari nggih. Ya nanen datang nih langsung sugul baret menu doang nggih. Jadi tapi alhamdulillah yang bersyukur ada saja nggih, walaupun ndak pernah berhenti nggih. Anda tak hitung-hitung ya bilang jelo. Ya Allah, luar biasa. Mungkin sehari ini nyampe 1 juta, saudara. Nggih, ada teman beli gestik, ada teman beli semen, ada teman beli semen, ada teman beli setiap hari sudah. Deman nongkos tukang 1 juta aja sugul-sugul din bilang jelo. Ya, tapi alhamdulillah arak doang langan. Nah, terima kasih para jamaah yang telah ikut menyumbang, insyaallah ia jadi bekal dan menuju kepada alam kubur besok nggih. Mari kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khairi wa nunfa كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وآكر بالرضا منك العيون، واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، ربنا يا ذا الجلال والمنن، انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن، واهديا رجالها على السنن، وانشرنهم في العشايا والبكر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت يشى بماء هميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.